Terminal itu selalu ramai di siang hari, penuh pedagang yang menjerit menawarkan dagangannya, sopir angkot yang sibuk menurunkan dan menaikkan penumpang, dan anak-anak yang berlarian di sela-sela keramaian. Namun, sejak Gopar dan geng Serigala Hitam muncul, suasana damai itu lenyap. Bayangan mereka yang besar, dengan jaket hitam dan tatapan dingin, sudah cukup untuk membuat semua orang menunduk dan diam. Setiap kios yang menolak membayar upeti, diserang tanpa ampun. Pedagang yang berani melawan, tak peduli seberapa kecil atau tua, akan mendapatkan pukulan keras, atau dagangannya dibakar di depan mata mereka. Suara kaca pecah, jeritan, dan tawa Gopar yang sadis kini menjadi musik sehari-hari terminal itu. Gopar sendiri adalah bayangan paling menakutkan. Rambutnya yang acak-acakan, mata tajam, dan senyum menyeramkan selalu menimbulkan rasa ngeri. Ia bukan hanya pemimpin, tapi simbol ketakutan. Setiap keputusan dan perintahnya dijalankan tanpa pertanyaan oleh para pengikutnya, membuat mereka seakan menjadi makhluk yang haus darah dan kekerasan. Di tengah kekacauan itu, seorang pedagang kecil bernama Pak Hadi mencoba menenangkan hatinya. Ia hanya seorang penjual sayur yang hidup dari dagangannya. Namun, setiap hari ia harus menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari intimidasi dan ancaman. Semua ini akan hancur suatu hari nanti, gumamnya dalam hati, berharap ada seseorang yang berani menantang Gopar. Malam itu, terminal semakin mencekam. Lampu temaram hanya menyorot beberapa kios yang masih berdiri, sementara bayangan gelap serigala hitam melintas di lorong-lorong sempit. Mereka menertawai pedagang yang gemetar, mengacak-acak dagangan, dan meninggalkan rasa takut yang tak kunjung hilang. Tidak ada yang berani menatap mata Gopar, karena mereka tahu, dalam tatapannya tersimpan ancaman yang tak tertahankan. Namun, di pojok terminal yang sepi, sebuah sosok muda berdiri dengan tenang. Rifki, pemuda berjaket merah, mengamati segala gerak-gerik geng itu dari jauh. Matanya tajam, penuh perhitungan. Tidak seperti orang lain yang ketakutan, ia melihat celah, kelemahan, dan peluang. Rifki bukan sekadar pemuda biasa, ia adalah pemimpin Elang Merah, geng yang selama ini dikenal tangguh namun tersembunyi. Rifki menyadari satu hal penting, jika terminal terus dikuasai Gopar, tidak akan ada lagi pedagang yang aman, tidak akan ada lagi tawa anak-anak, dan tidak akan ada lagi harapan. Di hatinya, muncul tekad yang membara. Ia tidak akan menyerah. Ia siap mengorbankan segalanya untuk membebaskan terminal dari geng yang kejam ini. Di sisi lain, Gopar berdiri di atas mobil tua, menatap terminal dengan kesombongan. Ia tidak tahu bahwa ancaman baru sedang mengintai dari bayang-bayang. Rifki diam, mengamati, merancang langkah pertama. Dan malam itu, terminal yang dipenuhi ketakutan mulai merasakan angin perubahan, angin yang belum mereka ketahui akan datang dalam bentuk pemuda berjaket merah yang tak kenal takut. Keesokan harinya, terminal masih dipenuhi bayangan ketakutan. Gopar dan geng Serigala Hitam berpatroli seperti predator yang haus darah, memastikan setiap pedagang tetap tunduk pada perintah mereka. Tapi ada yang berbeda hari itu. Dari jauh, pedagang melihat seorang pemuda berjaket merah berjalan tenang di lorong-lorong terminal, tanpa terganggu oleh sorotan mata geng hitam. Rifki bergerak dengan langkah pasti, matanya mengamati setiap sudut. Ia tahu bahwa untuk menghadapi Gopar, ia tidak bisa langsung menyerang tanpa rencana. Namun, ia juga sadar bahwa pedagang tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Dengan cepat, Rifki menghampiri sebuah kios yang baru saja diacak-acak oleh Serigala Hitam dan menenangkan Pak Hadi. "Tenang, Pak, tidak ada yang akan menyakitimu lagi," katanya dengan suara tegas tapi menenangkan. Kehadiran Rifki segera menarik perhatian beberapa anggota Serigala Hitam yang sedang berpatroli. Mereka menertawakan pemuda itu, mengejeknya, bahkan menantangnya untuk pergi dari terminal. Tapi Rifki tidak gentar. Dengan satu gerakan cepat, ia menepis seorang anggota geng yang mencoba mendorongnya. Kejutan itu membuat beberapa anggota geng berhenti sejenak, ragu menghadapi pemuda yang tampaknya memiliki kemampuan luar biasa. Berita tentang keberanian Rifki menyebar cepat di antara pedagang dan sopir angkot. Beberapa dari mereka mulai mempercayai bahwa tidak semua kekuatan terminal berada di tangan Gopar. Harapan mulai muncul di mata mereka, harapan yang sudah lama hilang. Rifki, dengan senyuman tipis, mengamati reaksi mereka. Ia tahu bahwa kepercayaan pedagang adalah kunci untuk membangun kekuatan melawan Serigala Hitam. Gopar, yang menerima laporan tentang pemuda merah itu, mengamuk.
Ia merasa harga dirinya diinjak oleh keberanian Rifki. Dengan suara keras dan penuh amarah, Gopar memerintahkan para pengikutnya untuk menangkap pemuda itu, menakut-nakuti pedagang, dan menunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Terminal pun semakin tegang, karena serangan mungkin bisa terjadi kapan saja. Malam menjelang, dan ketegangan semakin memuncak. Rifki kembali ke sudut terminal yang lebih sepi, mempersiapkan strategi untuk menghadapi Gopar. Ia meneliti setiap gerak anggota geng, mencatat kekuatan dan kelemahan mereka, serta merencanakan langkah awal Elang Merah. Ia tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Di sisi lain, pedagang yang menyaksikan keberanian Rifki mulai memberikan dukungan diam-diam. Beberapa meninggalkan sedikit makanan, air, bahkan informasi tentang lokasi anggota Serigala Hitam. Perlahan, Rifki membangun jaringan kecil yang tak terlihat oleh Gopar, tapi akan sangat menentukan dalam konflik yang akan datang. Sementara Gopar duduk di mobilnya, menatap terminal yang semakin penuh dengan keberanian tersembunyi, ia belum menyadari satu hal, kehadiran Rifki bukanlah ancaman biasa. Pemuda itu bukan hanya pemberani, tapi juga cerdas, cepat, dan penuh tekad. Angin perubahan mulai berhembus di terminal, dan Gopar mungkin akan menjadi korban pertama dari badai yang akan datang. Suasana terminal semakin tegang sore itu. Anggota Serigala Hitam berkeliaran, menjarah kios demi kios, mengambil dagangan, dan menakut-nakuti pedagang yang ketakutan. Di salah satu kios, Pak Hadi kembali menjadi korban, sayur dan buah dagangannya diacak-acak, bahkan beberapa rusak. Suara tawa Gopar terdengar jauh, seperti merayakan penderitaan para pedagang. Rifki, yang sedang mengamati dari lorong lain, segera bergerak. Matanya menyala penuh tekad, dan langkahnya mantap menembus kerumunan. Ia tidak bisa lagi menunda, ini adalah kesempatan pertama untuk menunjukkan bahwa Serigala Hitam bukanlah penguasa yang tak terkalahkan. Rifki melangkah mendekat, menghadapi beberapa anggota geng yang sedang merampas dagangan Pak Hadi. "Berhenti!" teriak Rifki dengan suara tegas yang memecah keramaian. Para anggota geng menoleh, menertawakannya. "Siapa kau, bocah kecil? Pergi dari sini sebelum kau hancur!" ejek salah satu dari mereka sambil mengangkat kayu sebagai ancaman. Namun Rifki tidak bergerak mundur. Matanya menatap dingin, penuh keberanian dan ketenangan yang membuat beberapa anggota geng ragu. Pertarungan pun meledak. Rifki menghindari serangan kayu dengan gerakan cepat, menendang salah satu anggota yang terlalu dekat, kemudian menangkis pukulan lain dengan presisi. Beberapa pukulan yang dilepaskan Rifki tepat mengenai target, membuat anggota Serigala Hitam terhuyung mundur. Terlihat jelas bahwa Rifki bukan pemuda sembarangan, ia terlatih, gesit, dan penuh strategi dalam bertarung. Pedagang yang menonton dari balik kios menahan napas. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana satu pemuda bisa menantang geng paling ditakuti terminal. Beberapa dari mereka mulai berbisik, mungkin ada harapan. Perlahan, rasa takut yang selama ini mengekang mulai memudar, digantikan rasa kagum dan harapan kecil. Namun, Gopar tidak akan tinggal diam. Dari kejauhan, ia menatap Rifki dengan mata menyala amarah. Ia menamparkan tangannya di mobil tua dan berseru kepada para pengikutnya, "Hancurkan bocah itu. Tunjukkan siapa penguasa terminal sebenarnya." Suara perintahnya bergema, membuat beberapa anggota yang ragu kembali bersemangat menyerang Rifki. Rifki tetap tenang. Ia memanfaatkan setiap celah, menghindari serangan beruntun, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai keuntungan. Pukulan demi pukulan dilepaskan dengan cepat dan tepat. Anggota Serigala Hitam yang awalnya percaya diri, mulai mundur, terluka, dan kebingungan. Terminal yang semula dipenuhi ketakutan kini dipenuhi suara pertarungan sengit yang menegangkan. Pada akhirnya, beberapa anggota Serigala Hitam lari, membawa kekalahan mereka dan rasa malu. Rifki berdiri di tengah terminal, napasnya masih terengah, tetapi matanya menyala penuh kemenangan. Pedagang-pedagang yang menyaksikan tersenyum malu-malu, merasa ada kekuatan baru yang muncul untuk melindungi mereka. Namun di balik kemenangan itu, bayangan Gopar tetap mengintai, pertarungan besar baru saja dimulai, dan Rifki tahu ini hanyalah langkah pertama dari perjuangan panjang untuk membebaskan terminal. Kemenangan kecil Rifki atas beberapa anggota Serigala Hitam menyebar dengan cepat di terminal. Pedagang yang semula takut, kini mulai melihat secercah harapan. Rifki menyadari, satu pertarungan tidak cukup untuk mengusir kekuasaan Gopar. Ia membutuhkan strategi yang matang, rencana yang bisa melumpuhkan geng kejam itu tanpa menghancurkan terminal sendiri. Di pojok terminal yang sepi,
Rifki duduk bersama beberapa pedagang dan sopir angkot yang berani mendekat. Ia menjelaskan rencananya dengan tegas namun sederhana. Kita harus bersatu. Gopar hanya kuat karena kita terpecah. Kalau kita bekerja sama, mereka tidak akan bisa menindas lagi, katanya sambil menunjuk peta terminal yang ia buat dari kertas lusuh. Para pedagang mulai menyimak dengan cemas, beberapa masih ragu. Namun keberanian Rifki dan kemenangan kecilnya membuat mereka percaya. Sopir angkot yang biasanya diam pun mulai berbicara, memberikan informasi tentang rute patroli serigala hitam dan titik lemah mereka. Rifki mencatat semuanya dengan seksama, membangun jaringan intelijen kecil yang tersembunyi dari pengawasan Gopar. Rifki membagi terminal menjadi beberapa zona. Setiap pedagang dan sopir memiliki peran masing-masing, ada yang menjadi pengintai, ada yang memberi informasi rahasia, dan ada yang menyiapkan jalur aman bagi warga jika terjadi pertarungan. Strategi ini bukan hanya tentang menyerang, tapi juga melindungi terminal dan orang-orang di dalamnya. Malam itu, Rifki mengadakan latihan singkat dengan beberapa pemuda yang bersedia bergabung. Mereka belajar gerakan cepat, cara menghadapi serangan mendadak, dan teknik bertahan sederhana. Rifki mengajarkan bahwa keberanian harus diimbangi dengan kecerdikan dan koordinasi. Kita bukan hanya bertarung dengan otot, katanya. Kita bertarung dengan otak, keberanian, dan solidaritas. Dalam beberapa hari berikutnya, jaringan Rifki mulai bekerja. Pedagang memberi sinyal jika anggota serigala hitam lewat, sopir angkot menyiapkan jalur aman, dan pemuda elang merah mengawasi gerakan musuh. Rifki terus memantau dan mengatur strategi, memastikan setiap langkah terkoordinasi dengan baik. Terminal yang semula penuh ketakutan kini mulai terasa sedikit aman, meski bayangan Gopar tetap mengintai. Gopar mulai curiga. Ia menerima laporan bahwa beberapa kios tidak lagi mudah ditaklukkan. Beberapa anggota gengnya mundur karena tak disangka-sangka disergap oleh pengintai. Amarahnya membara, tapi ia belum mengetahui siapa yang memimpin perlawanan. Hanya satu hal yang ia tahu, terminal kini tidak lagi sepenuhnya di tangannya. Rifki menatap terminal dari sudut tinggi, mata merah jaketnya menyala dalam gelap. Ia tahu ini baru permulaan. Setiap langkah harus dihitung, setiap sekutu harus dipercaya. Strategi elang merah tidak hanya tentang mengusir Gopar, itu tentang membangun kekuatan, menyalakan harapan, dan menunjukkan bahwa terminal bisa menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Dan dengan tekad yang membara itu, Rifki bersiap menghadapi pertarungan yang lebih besar di hari-hari mendatang. Keesokan harinya, terminal yang sempat mulai merasakan harapan, kembali diterpa ketakutan. Gopar, marah karena wilayahnya mulai terancam oleh strategi Rifki, memutuskan untuk menyerang secara brutal. Beberapa kios yang berada di zona elang merah tiba-tiba diacak-acak, dagangan pedagang dirampas, dan beberapa meja kios dibakar. Suara teriakan pedagang bergema di udara, menciptakan suasana kacau yang menegangkan. Rifki, yang sedang memantau dari sudut terminal, segera menyadari serangan itu. Matanya menatap tajam, napasnya tertahan. Ia tahu bahwa jika tidak cepat bertindak, banyak pedagang akan terluka, bahkan mungkin kehilangan nyawa. Dengan cepat, ia memberi instruksi melalui kode isyarat kepada jaringan pengintainya, jalur aman untuk pedagang harus segera disiapkan, beberapa pemuda harus mengalihkan perhatian anggota serigala hitam, dan satu tim harus menenangkan warga yang panik. Gopar sendiri berada di tengah kekacauan, tertawa kejam sambil memerintahkan anak buahnya menjarah lebih banyak kios. Matanya berbinar-binar melihat ketakutan yang tercipta. Ia merasa bahwa kekuatan dan ketakutannya masih tak tertandingi. Namun, ia belum menyadari bahwa Rifki sudah menyiapkan jebakan kecil yang akan mengubah arah pertempuran. Rifki bergerak cepat, menghadapi dua anggota serigala hitam yang mencoba menyerang seorang pedagang tua. Dengan gerakan lincah, ia menangkis serangan mereka dan menjatuhkan kedua anggota geng itu. Pedagang yang sebelumnya ketakutan, kini menatap Rifki dengan rasa kagum, seolah melihat cahaya harapan yang muncul di tengah kegelapan. Di sisi lain terminal, beberapa pemuda elang merah memanfaatkan kekacauan untuk mengalihkan perhatian anggota geng. Mereka menggunakan bendera, teriakan, dan bunyi sirene kecil yang dibuat dari benda-benda di kios untuk mengganggu koordinasi serigala hitam. Rifki terus mengawasi, memastikan setiap langkah musuh tercatat untuk strategi berikutnya. Serangan Gopar tidak mudah dipatahkan. Beberapa anggota elang merah terluka ringan, dan beberapa pedagang histeris. Rifki harus berpikir cepat, menyesuaikan strategi di tengah kekacauan. Ia memanfaatkan setiap lorong sempit sebagai jalur pengalihan,
memindahkan pedagang dari titik bahaya, dan memimpin serangan balasan kecil yang membuat beberapa anggota Serigala Hitam mundur untuk sementara. Akhirnya, kekacauan mulai mereda. Beberapa anggota geng lari ketakutan karena tidak terbiasa menghadapi koordinasi dan strategi Rifki yang cepat. Terminal yang semula kacau perlahan mulai terkendali, meski bau asap dari kios yang dibakar masih menguar di udara. Pedagang menghela napas lega, namun mereka tahu pertempuran ini baru permulaan. Rifki menatap terminal yang mulai tenang dari pojok yang tinggi. Matanya menyala penuh tekad, serangan Gopar hanyalah awal dari perlawanan besar yang harus ia pimpin. Ia tahu, untuk membebaskan terminal sepenuhnya, ia harus lebih cerdik, lebih cepat, dan lebih berani. Dan di balik amarah Gopar, Rifki mulai menyusun langkah berikutnya, strategi yang tidak hanya untuk bertahan, tapi juga untuk memenangkan pertempuran yang akan datang. Beberapa hari setelah serangan brutal Gopar, suasana terminal mulai kembali normal, meski ketegangan masih terasa. Pedagang dan sopir angkot terus membicarakan keberanian Rifki, namun di balik bisik-bisik itu, muncul cerita tentang sosok misterius yang disebut-sebut menguasai terminal sejak lama. Nama yang muncul selalu sama, Ian. Rifki mendengar cerita itu dari seorang sopir tua. Kau tahu, nak, terminal ini punya penguasa yang tak terlihat. Namanya Ian. Tidak ada yang berani menentangnya. Mereka bilang, siapapun yang mencoba menguasai terminal, pasti akan hancur, kata sopir itu sambil menatap jauh ke arah lorong gelap. Rifki mengernyit, rasa penasaran mulai tumbuh, namun hatinya tetap fokus pada Gopar. Pedagang lain juga mulai bercerita, meski dengan nada takut dan kagum. Ian digambarkan sebagai sosok yang selalu muncul di saat genting, melindungi pedagang kecil, menertibkan terminal tanpa terlibat dalam kekacauan yang biasa dilakukan geng. Rifki menyimak setiap detail, mencatat dalam hati bahwa sosok ini bukan sembarang orang, kekuatan dan pengaruhnya luar biasa, meski tersembunyi. Namun, Rifki tahu satu hal, Gopar tetap ancaman nyata yang harus segera dihadapi. Ia tidak bisa membiarkan terminal terus dikuasai geng kejam itu. Meski ada rumor tentang Ian, fokus utama Rifki tetap pada strategi elang merah, mempersiapkan koordinasi, pengintaian, dan perlindungan untuk pedagang. Di malam hari, Rifki duduk di atas atap salah satu kios, memandang terminal yang penuh cahaya lampu temaram. Ia membayangkan Gopar dan pasukannya yang masih mengintimidasi pedagang. Dalam hati, ia bertekad untuk menghentikan teror itu, tetapi bayangan Ian terus muncul di pikirannya. Siapakah dia, dan sejauh mana kekuatannya? Pertanyaan itu membuat Rifki terjaga lebih lama dari biasanya. Seiring waktu, Rifki mulai memperhatikan tanda-tanda kecil yang menunjukkan keberadaan Ian. Beberapa anggota geng yang terlalu arogan tiba-tiba hilang dari peredaran, beberapa ancaman yang seharusnya berakhir tragis bagi pedagang malah lenyap tanpa penjelasan. Rifki mulai menyadari bahwa terminal ini tidak sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan yang terlihat. Meskipun penasaran, Rifki tetap menahan diri. Ia tahu bahwa menghadapi Gopar adalah prioritas saat ini. Namun, informasi tentang Ian memberinya perspektif baru. Terminal ini memiliki pengawas yang jauh lebih kuat dan berpengalaman. Rifki mulai berpikir bahwa strategi elang merah harus disiapkan untuk kemungkinan menghadapi lebih dari sekadar Gopar. Di sisi lain, rumor tentang Ian terus beredar, menimbulkan rasa takut sekaligus kagum di antara anggota elang merah dan pedagang. Rifki menatap terminal dari jauh, matanya menyala penuh tekad. Ia tahu, suatu hari nanti, jalan menuju kemenangan tidak hanya akan menghadapi Gopar, tetapi juga kekuatan tersembunyi yang tak terlihat ini. Dan di balik bayangan itu, Rifki merasakan bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu. Malam itu, terminal sunyi kecuali suara angin yang menderu di antara kios-kios. Lampu-lampu jalan redup menambah ketegangan, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Rifki berdiri di atap sebuah kios, memandang markas serigala hitam yang terletak di sudut terminal. Ia tahu, malam ini akan menjadi ujian terbesar elang merah sejauh ini. Dengan isyarat tangan, Rifki memimpin tim kecilnya bergerak. Mereka merayap di lorong-lorong sempit, menghindari patroli serigala hitam, dan memanfaatkan kegelapan sebagai keuntungan. Setiap langkah diatur dengan hati-hati, ini bukan sekadar pertarungan fisik, tapi juga pertempuran strategi. Rifki tahu, satu kesalahan bisa berakibat fatal bagi tim dan pedagang yang berada di sekitar terminal. Serangan malam itu dimulai dengan kejut. Tim Rifki menghancurkan pintu markas, mengejutkan anggota serigala hitam yang sedang bersantai.
Pukulan dan teriakan bergema, kaca pecah beterbangan, dan kobaran api kecil muncul dari beberapa kios yang sengaja dibakar untuk mengalihkan perhatian. Terminal yang biasanya sunyi kini berubah menjadi medan perang brutal. Rifki menunjukkan keahliannya dalam taktik. Ia membagi tim menjadi beberapa kelompok kecil, mengisolasi anggota serigala hitam satu persatu, menggunakan gerakan cepat dan serangan mendadak. Setiap langkahnya terukur, memastikan kerusakan seminimal mungkin pada terminal, sekaligus memaksimalkan kekalahan musuh. Anggota geng yang awalnya percaya diri, mulai panik dan terdesak. Di tengah pertarungan, beberapa pedagang yang menonton dari tempat aman memberi dukungan. Mereka menyalakan lampu-lampu kecil sebagai sinyal, memberitahu Rifki tentang pergerakan anggota serigala hitam yang berusaha menyelinap. Kekuatan gabungan antara kecerdikan Rifki dan informasi pedagang membuat serigala hitam kewalahan, meski mereka terkenal brutal dan licik. Namun Gopar tidak tinggal diam. Ia muncul di pintu markas, menatap Rifki dengan mata penuh amarah. Suara teriakan dan komando kerasnya menambah ketegangan malam itu. Beberapa anggota geng yang tersisa mencoba menyerang Rifki secara bersamaan, tapi Rifki dengan sigap mengatasi serangan itu, memanfaatkan setiap celah untuk menundukkan mereka satu persatu. Pertarungan berlangsung sengit hingga beberapa jam. Lorong-lorong terminal penuh dengan sisa kekacauan, kios hancur, barang berserakan, dan beberapa anggota serigala hitam terluka parah. Rifki berdiri di tengah kegelapan, napasnya terengah, tetapi matanya masih bersinar penuh tekad. Ia tahu ini hanyalah awal dari konflik panjang, namun malam ini, elang merah berhasil menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Ketika fajar mulai menyingsing, terminal kembali sunyi. Gopar dan anggota geng yang tersisa mundur, kalah oleh taktik dan keberanian Rifki. Pedagang menghela napas lega, menyadari bahwa ada pemimpin baru yang berani menghadapi teror mereka. Namun di balik kemenangan ini, Rifki tahu tantangan lebih besar masih menunggu, terutama kekuatan misterius bernama Ian yang terus mengintai di bayang-bayang terminal. Keesokan harinya, terminal yang sempat merasakan sedikit ketenangan kembali mencekam. Gopar, marah karena kekalahan malam sebelumnya, memutuskan membalas dengan brutal. Beberapa kios dibakar, asap hitam mengepul ke langit, dan api menyala liar di tengah lorong-lorong sempit. Teriakan pedagang terdengar panik, menambah kekacauan yang membuat terminal seperti neraka kecil. Gopar tidak berhenti di situ. Ia dan anak buahnya mulai menculik pedagang yang dianggap paling berani atau yang memberikan dukungan kepada Rifki. Wanita tua, pedagang muda, bahkan sopir angkot yang mencoba membantu, semua menjadi sasaran. Ketakutan dan kepanikan menyebar dengan cepat, dan terminal yang biasanya ramai kini dipenuhi teriakan dan tangisan. Rifki menerima kabar tentang aksi kejam ini melalui jaringan pengintainya. Matanya menatap terminal yang terbakar, hati dan pikirannya dipenuhi dilema. Ia tahu bahwa jika ia langsung menyerang geng Gopar, pedagang yang diculik bisa terluka atau bahkan tewas. Namun jika ia menunggu, kerusakan akan semakin parah. Rifki terdiam sejenak, mencari jalan terbaik untuk melindungi semua orang. Ia akhirnya memutuskan untuk membagi timnya menjadi dua, sebagian tetap mempertahankan pedagang yang masih aman, sementara Rifki memimpin tim kecil untuk mengejar Gopar dan menyelamatkan yang diculik. Keputusan itu berat, namun Rifki tahu tidak ada pilihan lain. Dalam hatinya, tekad untuk melindungi terminal dan orang-orang yang lemah semakin membara. Rifki bergerak cepat, memanfaatkan lorong-lorong gelap dan reruntuhan kios yang terbakar sebagai perlindungan. Ia dan tim kecilnya menghadapi beberapa anggota serigala hitam yang mencoba menghalangi. Dengan gerakan gesit, Rifki menundukkan mereka satu persatu, memastikan tidak ada korban tambahan dari pedagang yang sedang berada di sekitar. Sementara itu, pedagang yang tersisa mencoba membantu dengan memberi informasi tentang arah Gopar dan posisi sandera. Rifki menyadari bahwa koordinasi dan kecerdikan lebih penting daripada kekuatan fisik. Ia menuntun timnya melalui jalan sempit, menghindari jebakan dan serangan mendadak, hingga akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi tempat para pedagang ditahan. Pertarungan sengit terjadi di sana. Rifki dan timnya harus melawan anggota geng yang menjaga sandera. Ia menghadapi dilema moral berat, menyerang dengan kekuatan penuh bisa melukai sandera, tapi jika terlalu berhati-hati, Gopar bisa kabur. Dengan kecerdikan dan keberanian, Rifki berhasil mengalahkan penjaga tanpa menimbulkan korban di pihak sandera, membuktikan bahwa strategi dan hati bisa sekuat kekuatan fisik. Saat fajar mulai menyingsing, pedagang yang diculik akhirnya diselamatkan. Terminal mulai tenang meski sisa-sisa kebakaran masih terlihat.
Rifki berdiri di tengah lorong, napas terengah, namun matanya bersinar penuh tekad. Ia tahu, Gopar belum habis, keganasan itu masih mengintai. Tapi malam ini, Rifki membuktikan bahwa perlindungan dan keberanian bisa lebih kuat dari teror, meski harga moral yang harus ia tanggung begitu berat. Setelah malam yang penuh keganasan, Rifki menyadari bahwa menghadapi Gopar dengan kekuatan fisik saja tidak cukup. Ia harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, mengetahui pola patroli, kekuatan anggota geng, dan bahkan kelemahan tersembunyi Gopar. Hanya dengan intel yang akurat, ia bisa merancang strategi untuk mengalahkan musuh yang paling kejam di terminal. Rifki mulai mengunjungi pedagang yang sebelumnya ia selamatkan. Dengan suara rendah dan penuh hati-hati, ia meminta mereka menceritakan pengalaman mereka menghadapi serigala hitam. Beberapa pedagang takut, namun keberanian Rifki menenangkan mereka. Mereka mulai memberikan informasi tentang anggota geng yang sering lalai, jalan-jalan sempit yang bisa dimanfaatkan, hingga kebiasaan Gopar yang angkuh dan mudah dipancing emosi. Sementara itu, sopir angkot yang biasanya diam juga mulai bergabung, memberikan laporan tentang rute patroli dan posisi tempat persembunyian anggota geng. Rifki mencatat semuanya dengan cermat, menandai titik-titik strategis di peta terminal yang ia buat sendiri. Ia tahu, strategi terbaik adalah yang memanfaatkan kelemahan musuh dan kekuatan pendukungnya secara bersamaan. Dalam beberapa hari, Rifki membentuk aliansi rahasia, pedagang, sopir angkot, dan pemuda-pemuda yang berani. Mereka bekerja dalam koordinasi yang tersembunyi, memberikan informasi real-time tentang pergerakan serigala hitam. Terminal yang semula penuh ketakutan kini menjadi medan intelijen yang efektif, di mana setiap langkah Gopar bisa dipantau. Rifki juga menyadari bahwa Gopar punya titik lemah yang bisa dieksploitasi, kesombongan dan amarahnya yang mudah terpancing. Setiap anggota geng yang terlalu percaya diri atau angkuh bisa dijadikan sasaran untuk dijebak. Rifki mulai merancang skenario yang akan memanfaatkan sifat Gopar itu, tapi ia tahu semuanya harus sempurna agar tidak menimbulkan korban di pihak pedagang. Pada malam hari, Rifki mengadakan pertemuan rahasia dengan tim inti Elang Merah. Mereka membahas rencana serangan, jalur pengintaian, dan titik jebakan. Rifki menekankan pentingnya kesabaran dan koordinasi. Kita bukan hanya bertarung dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikan. Jika kita ceroboh, semua akan hancur, ucapnya tegas, membuat semua anggota tim mengangguk setuju. Pedagang yang mendengar rencana itu dari jarak aman merasa lega. Mereka mulai percaya bahwa tidak ada musuh yang terlalu kuat jika ada strategi dan kerjasama yang matang. Semangat kecil itu mulai menyebar, membuat terminal yang sebelumnya penuh ketakutan sedikit demi sedikit dipenuhi harapan baru. Rifki menatap terminal dari ketinggian kios, matanya menyala penuh tekad. Aliansi rahasia ini adalah langkah penting pertama untuk mengalahkan Gopar dan membebaskan terminal. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai, dan setiap informasi yang berhasil dikumpulkan malam ini bisa menjadi kunci kemenangan mereka. Di balik bayangan terminal yang gelap, Rifki tersenyum tipis, strategi besar telah dimulai. Terminal yang biasanya ramai kini berubah menjadi medan perang. Elang Merah melancarkan serangan dari berbagai sisi, sementara serigala hitam bertahan dengan amarah membara. Suara kaca pecah, teriakan pedagang, dan benturan kayu dan logam bergema di seluruh lorong, menciptakan kekacauan yang luar biasa. Jalanan yang semula penuh kehidupan kini dipenuhi debu, asap, dan ketakutan. Rifki bergerak di tengah kerumunan, mengoordinasikan timnya dengan cepat. Ia menggunakan isyarat tangan dan suara pendek untuk memberi perintah. Setiap gerakan diatur dengan cermat, tidak ada yang boleh gegabah. Ia tahu, satu kesalahan bisa menghancurkan terminal yang telah mereka perjuangkan untuk lindungi. Serigala hitam menyerang dengan brutal, memanfaatkan jumlah dan kekuatan fisik mereka. Beberapa anggota Elang Merah terluka, dan pedagang yang ketakutan berlari menyelamatkan diri. Rifki menatap pemandangan itu, hatinya perih. Ia mulai menyadari bahwa pertarungan ini, jika berlanjut dengan kekerasan murni, bisa merusak terminal sepenuhnya. Namun Rifki tetap fokus. Ia memanfaatkan intel yang telah dikumpulkan, jebakan kecil, lorong sempit, dan posisi musuh yang salah langkah. Serangan-serangan terkoordinasi membuat beberapa anggota serigala hitam kewalahan. Mereka yang awalnya percaya diri mulai panik, sementara anggota Elang Merah menemukan peluang untuk melawan balik dengan efektif. Di tengah pertempuran, Rifki menghadapi dilema yang berat. Ia ingin mengalahkan Gopar dan menghentikan terornya,
Tapi setiap serangan penuh kekerasan bisa melukai pedagang atau menghancurkan kios-kios yang mereka lindungi. Rifki mengambil napas panjang, mencoba menyeimbangkan antara kemenangan dan keselamatan warga. Pedagang yang menyaksikan pertempuran dari balik kios mulai membantu secara diam-diam. Mereka memberi informasi, mengalihkan perhatian beberapa anggota Serigala Hitam, dan bahkan menyiapkan jalur aman bagi warga. Kekuatan gabungan antara strategi Rifki dan dukungan pedagang membuat Elang Merah perlahan memegang kendali. Pertempuran berlangsung sengit hingga larut malam. Terminal yang semula penuh ketakutan kini penuh luka, beberapa kios hancur, sebagian pedagang terluka, dan asap masih mengepul di beberapa titik. Rifki berdiri di tengah kekacauan, napasnya berat, matanya menyala dengan tekad. Ia tahu bahwa pertempuran ini adalah ujian terbesar bagi Elang Merah sejauh ini. Saat fajar menyingsing, Serigala Hitam mulai mundur, terluka dan tercerai-berai. Terminal yang porak-poranda perlahan menjadi sunyi, kecuali suara Rifki yang memberi instruksi terakhir untuk menenangkan pedagang. Meski kemenangan ada di tangan Elang Merah, Rifki menyadari satu hal, pertempuran ini menunjukkan bahwa kekerasan bisa menghancurkan lebih dari sekadar musuh. Ia tahu, untuk benar-benar mengamankan terminal, mereka harus menghadapi ancaman yang lebih besar lagi, sosok misterius bernama Ian. Beberapa hari setelah perang geng besar, terminal perlahan mulai pulih. Kios yang hancur diperbaiki, pedagang mencoba kembali berjualan, dan sopir angkot menata rute mereka. Namun Rifki merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai menerima laporan aneh, beberapa anggota Serigala Hitam yang biasanya brutal tiba-tiba lenyap, beberapa ancaman yang seharusnya menimbulkan kerusakan besar justru hilang tanpa jejak. Rifki mulai menyadari bahwa ada kekuatan lain yang mengawasi terminal. Sosok yang tidak pernah terlihat, namun kehadirannya selalu dirasakan. Pedagang yang dulu ketakutan kini mulai bercerita tentang seorang pria bernama Ian, yang diam-diam membantu mereka saat terancam, menertibkan anggota geng nakal, dan memastikan terminal tetap aman meski tanpa diketahui siapapun. Rifki penasaran dan mulai menyelidiki lebih dalam. Ia menanyai pedagang dan sopir angkot, mengumpulkan informasi dari setiap sudut terminal. Semua cerita mengarah pada satu nama, Ian. Sosok yang misterius, kuat, dan bijaksana, namun tidak pernah menunjukkan ambisi untuk menguasai terminal. Rifki merasakan ada kekuatan yang jauh di atas dirinya dan Gopar. Di malam hari, Rifki berdiri di atas kios yang tinggi, memandang terminal yang perlahan tenang. Ia menyadari bahwa selama ini semua upaya melawan Gopar hanya sebagian dari teka-teki yang lebih besar. Terminal ini bukan sekadar milik geng manapun, ada penguasa tersembunyi yang menjaga keseimbangan, melindungi pedagang, dan memastikan kekerasan tidak merajalela tanpa batas. Rifki mulai memahami arti strategi yang selama ini ia lakukan. Upayanya membentuk aliansi, mengumpulkan intel, dan melancarkan serangan bukan hanya untuk mengalahkan Gopar, tapi juga menyiapkan dirinya untuk menghadapi kekuatan nyata yang berada di balik terminal. Ian bukan sekadar legenda, ia adalah penguasa yang diam-diam menyiapkan keseimbangan dan keadilan. Rifki juga merasakan kombinasi rasa kagum dan kekhawatiran. Kagum karena ada sosok yang selama bertahun-tahun melindungi orang-orang lemah, namun khawatir karena ia tahu, kekuatan Ian jauh melampaui dirinya dan Gopar. Jika Ian memutuskan turun tangan, pertempuran berikutnya tidak akan seperti pertarungan sebelumnya. Di sisi lain, kabar tentang keberadaan Ian mulai terdengar samar di kalangan anggota Elang Merah dan pedagang. Mereka merasa lega sekaligus penasaran. Siapakah pria misterius ini, dan sejauh mana kekuatannya? Rifki menatap terminal, menyadari bahwa perjalanan mereka baru setengah jalan, bahkan mungkin ujian terbesar masih menunggu di depan. Dengan tekad baru, Rifki memutuskan untuk tetap fokus pada Gopar, sambil mengamati dan mempelajari keberadaan Ian. Ia sadar, untuk menguasai situasi, strategi Elang Merah harus lebih matang, dan persiapan menghadapi penguasa tersembunyi ini akan menjadi kunci kemenangan terminal. Di bawah cahaya lampu temaram, Rifki tersenyum tipis, badai baru akan segera datang. Malam itu, terminal terasa sunyi. Hanya terdengar suara angin dan gemericik lampu neon yang berkelap-kelip. Rifki berdiri di atap kios, memikirkan langkah selanjutnya untuk menghadapi Gopar yang masih mengancam pedagang. Namun, rasa tenangnya terganggu oleh bisikan dari seorang pedagang tua, "Hati-hati, nak, ada yang lebih kuat dari Gopar yang mengawasi kita semua." Tidak lama kemudian, kehadiran Ian mulai terasa. Sosoknya muncul tiba-tiba di lorong yang gelap, tanpa suara, hanya bayangan yang bergerak cepat.
Rifki menatapnya dengan hati-hati, merasakan aura kekuatan dan kewibawaan yang jauh melampaui apapun yang pernah ia hadapi. Pedagang yang menyaksikan dari jauh hanya bisa membeku, takut sekaligus kagum. Ian berbicara dengan suara tenang namun tegas. Terminal ini bukan milikmu, Rifki. Bukan milikmu, bukan milik Gopar, dan bukan milik siapapun yang mencoba menaklukkannya dengan kekerasan, katanya. Kata-katanya sederhana, tapi setiap suku kata mengandung kekuatan yang membuat Rifki dan para pedagang bergidik. Gopar, yang tengah mengintimidasi beberapa pedagang dari sisi lain terminal, merasakan getaran yang berbeda. Ia menoleh dan melihat, bayangan Ian bergerak dengan cepat di atas kios, menatapnya dengan mata dingin dan penuh kewibawaan. Amarah Gopar membara, namun rasa takut mulai menggerogoti hatinya. Ia tahu, sosok ini bukan lawan biasa. Rifki menunduk sedikit, menyadari bahwa keberadaan Ian bisa mengubah permainan. Selama ini ia menganggap Gopar sebagai musuh terbesar, tetapi kini muncul ancaman yang jauh lebih berbahaya, penguasa terminal yang diam-diam mengendalikan keseimbangan, siap menindak siapapun yang melampaui batas. Rifki menyadari bahwa keberanian fisik dan strategi sebelumnya hanyalah persiapan awal. Ian melangkah perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak berniat menyerang tanpa alasan, tetapi cukup untuk memberi peringatan. Aku tidak akan membiarkan terminal ini hancur karena keserakahan dan kekejaman. Siapapun yang mencoba menguasainya, akan menerima akibatnya, kata Ian sambil menatap tajam ke arah Gopar dan Rifki. Pedagang dan sopir angkot yang menonton dari jarak aman merasa lega sekaligus tercengang. Mereka menyadari bahwa selama ini, meski Rifki dan Elang Merah berjuang keras, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang selalu menjaga mereka diam-diam. Ian bukan hanya pelindung, tapi penguasa yang bijaksana, misterius, dan tak bisa diremehkan. Rifki menatap Ian, hatinya campur aduk antara kagum dan cemas. Ia tahu bahwa pertarungan dengan Gopar hanyalah awal, dan kini ia harus memikirkan langkah untuk menghadapi ancaman baru ini. Terminal bukan hanya medan pertempuran biasa, ini adalah wilayah yang dijaga oleh penguasa tersembunyi, dan siapapun yang ingin menaklukkan harus menghitung setiap langkah dengan sangat cermat. Malam itu, angin di terminal membawa pesan yang jelas, kekuasaan sejati berada di tangan Ian, dan siapapun yang melanggar aturan, akan menerima konsekuensi yang mengerikan. Terminal kembali tegang, jalanan dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dirasakan setiap pedagang dan sopir angkot. Gopar, marah karena kekuatan dan pengaruh Rifki terus bertambah, menganggap terminal adalah wilayahnya. Sementara Rifki, dengan dukungan Elang Merah, merasa bahwa ia berjuang demi melindungi pedagang dari kekejaman serigala hitam. Keduanya kini berada di titik konflik yang semakin memuncak. Pertempuran kecil mulai muncul di berbagai sudut terminal. Anggota kedua geng saling bentrok, kios-kios terguncang, dan pedagang berlari menyelamatkan diri. Suara teriakan, kaca pecah, dan benturan logam bergema, menciptakan kekacauan yang menegangkan. Rifki dan Gopar sama-sama menunjukkan keberanian dan kekuatan mereka, tanpa menyadari bahwa pergerakan mereka diam-diam dipantau oleh sosok yang lebih kuat. Di atas atap, bayangan Ian bergerak dengan tenang. Ia mengamati seluruh terminal, menilai kekuatan, gerakan, dan kelemahan kedua pihak. Setiap serangan, setiap strategi yang dilancarkan Rifki maupun Gopar, dicatat dengan seksama. Ia tahu, saat yang tepat untuk bertindak belum datang, tetapi persiapan untuk membersihkan terminal dari kekerasan sudah dimulai dalam pikirannya. Rifki terus memimpin timnya, berusaha menguasai titik-titik strategis di terminal. Ia memanfaatkan intel yang telah dikumpulkan, mengatur jebakan, dan melindungi pedagang dari serangan mendadak. Namun, ia mulai menyadari bahwa Gopar semakin nekat dan brutal, membuat situasi terminal semakin sulit dikendalikan. Gopar, di sisi lain, merasa frustrasi karena pengaruhnya perlahan berkurang. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan Rifki, berusaha menaklukkan terminal dengan kekerasan. Setiap gerakannya penuh amarah, dan ia mulai mengambil risiko besar yang bisa menghancurkan sebagian terminal. Namun ia sama sekali tidak menyadari adanya pengawasan Ian di balik bayangan. Pedagang dan sopir angkot menatap pertarungan itu dengan ketakutan. Mereka mulai merasakan bahwa konflik antara dua geng ini tidak hanya mengancam diri mereka, tetapi juga keselamatan terminal secara keseluruhan. Banyak yang berharap munculnya sosok yang bisa menenangkan kekacauan, dan itu adalah Ian, yang diam-diam mempersiapkan strategi untuk menegakkan hukum dan keadilan di terminal. Rifki mulai merasakan tekanan yang berbeda.
Ia menyadari bahwa walau ia memiliki keberanian dan dukungan Elang Merah, pertarungan ini bisa menghancurkan terminal sepenuhnya. Gopar dan ia saling berebut wilayah, namun tidak ada yang menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya sudah menunggu untuk turun tangan. Rifki mulai mempertimbangkan bagaimana caranya menghadapi musuh sekaligus menghormati batas yang ditetapkan penguasa tersembunyi. Di atas atap, Ian menatap terminal dengan mata tajam. Ia melihat kekacauan, melihat nyawa yang terancam, dan merasakan ambisi dua pemimpin muda itu. Tanpa suara, tanpa gerakan yang mencolok, Ian mulai menyiapkan strategi untuk membersihkan terminal. Ia tahu, waktunya akan segera datang, dan siapapun yang mengganggu keseimbangan akan menerima konsekuensi. Di bawah bayangan malam, terminal menunggu badai berikutnya, badai dari kekuatan yang lebih tinggi daripada yang pernah mereka kenal. Setelah semalaman perebutan terminal yang sengit, Rifki duduk di atap kios tinggi, memandang jalanan yang masih porak-poranda. Napasnya berat, wajahnya penuh luka dan debu, namun matanya menyala penuh pemikiran. Ia mulai merasakan ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia dan Gopar miliki, sebuah kekuatan yang selama ini mengawasi setiap gerakan mereka. Bisikan pedagang dan sopir angkot semakin jelas di telinganya, ada yang mengatur semuanya, Nak, yang lebih kuat dari Gopar dan semua geng yang ada. Rifki menunduk, menyadari bahwa semua kemenangan dan strategi yang selama ini ia susun hanyalah sebagian kecil dari teka-teki yang lebih besar. Terminal tidak bisa ditaklukkan dengan kekuatan biasa. Ia mengingat kembali malam-malam pertempuran, jebakan yang berhasil ia rancang, dan keberanian timnya. Semua itu terasa begitu kecil dibandingkan bayangan Ian yang diam-diam muncul di terminal. Rifki mulai merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar, menghadapi Gopar saja tidak cukup, menghadapi kekuatan tersembunyi ini adalah tantangan yang berbeda. Rifki memikirkan kemungkinan untuk menyerah, setidaknya secara simbolis. Ia tahu bahwa menentang Ian secara frontal adalah bunuh diri. Namun di sisi lain, ia juga mempertimbangkan untuk bekerja sama. Jika ia bisa menggabungkan keberanian dan strategi Elang Merah dengan kekuatan Ian, terminal mungkin bisa dibersihkan tanpa kehancuran lebih lanjut. Hatinya campur aduk antara rasa kagum, takut, dan hormat. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di terminal ini ada seseorang yang begitu bijaksana, kuat, dan mampu mengatur keseimbangan tanpa terlibat langsung. Rifki menyadari bahwa penguasa misterius itu bukan sekadar legenda, Ian adalah kenyataan yang jauh lebih menakutkan dan mengagumkan daripada semua yang ia bayangkan. Ia menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba menerima kenyataan, untuk menyelamatkan pedagang, sopir, dan terminal, ia harus menyesuaikan langkahnya. Tidak ada jalan lain selain memahami, menghormati, dan jika perlu bekerja sama dengan kekuatan yang lebih tinggi ini. Rifki mulai merasakan bahwa kemenangan tidak selalu datang dari pertarungan langsung, tetapi dari kecerdikan, keberanian, dan pengakuan terhadap kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain terminal, Gopar masih mengamuk, tidak mengetahui keberadaan dan kekuatan Ian yang sebenarnya. Rifki menatap Gopar dari kejauhan, menyadari bahwa pertarungan ini hanyalah bagian dari ujian yang lebih besar. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil malam ini bisa menentukan nasib terminal dan semua orang yang bergantung padanya. Dengan tekad baru, Rifki bangkit dari duduknya. Ia menatap terminal yang gelap namun penuh potensi, menyadari bahwa keputusannya sekarang bukan hanya tentang menang atau kalah melawan Gopar. Ini tentang bertahan, melindungi, dan menyiapkan diri untuk menghadapi kekuatan sesungguhnya, penguasa misterius yang selama ini menunggu di bayangan. Rifki menghela napas panjang dan berkata dalam hati, sudah saatnya aku mengakui kekuatan yang lebih besar dan belajar bekerja dengannya. Malam itu, terminal kembali tenggelam dalam ketegangan. Namun kali ini, bukan Gopar atau Rifki yang menjadi pusat perhatian, bayangan yang lebih besar mulai bergerak. Ian, penguasa tersembunyi terminal, memulai operasi besar untuk mengepung markas kedua geng. Gerakannya cepat, tenang, dan penuh perhitungan, seperti badai yang diam-diam melingkupi kota kecil. Rifki menyaksikan dari kejauhan, matanya melebar. Ia melihat bagaimana Ian menempatkan dirinya dan beberapa figur misterius di titik strategis terminal. Lorong-lorong sempit, tangga kios, dan gang-gang tersembunyi digunakan untuk menahan dan memotong pergerakan anggota Gopar dan Elang Merah. Bahkan tanpa teriak, kehadiran Ian sudah cukup untuk menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Di sisi lain, Gopar mulai panik.
Ia melihat beberapa anggota pentingnya ditangkap atau dijebak di titik-titik yang tidak bisa mereka kendalikan. Serangan balasan dari anggota Elang Merah pun mulai terkendali karena tekanan dari Ian. Marah dan bingung, Gopar mencoba menggerakkan pasukannya, tetapi gerakannya selalu terpotong oleh strategi sempurna yang diterapkan Ian. Rifki menyadari satu hal penting, menghadapi Ian secara langsung hampir mustahil. Kekuatan fisik, kecerdikan, dan koordinasi yang ditunjukkan penguasa misterius itu jauh melampaui apapun yang ia kenal. Setiap langkah Rifki dan timnya seolah sudah dibaca sebelumnya, membuat mereka harus menyesuaikan taktik dalam hitungan detik. Pedagang yang menyaksikan dari jarak aman hanya bisa berdoa. Beberapa menyadari bahwa Ian bukan sekadar pengawas terminal, ia adalah pengendali yang mampu menghancurkan kekuatan brutal kedua geng dengan mudah. Ketenangan yang disertai kekuatan luar biasa membuat semua orang sadar bahwa penguasa tersembunyi ini tidak bisa diremehkan. Gopar mencoba melawan, tapi setiap serangan yang ia lancarkan berakhir sia-sia. Anggota Elang Merah yang mendukung Rifki pun mulai kewalahan menghadapi tekanan strategis Ian. Rifki menyadari bahwa mereka harus menahan diri, mengamati, dan menunggu kesempatan. Serangan frontal hanya akan berakhir dengan kerusakan lebih besar bagi terminal dan pedagang. Ian bergerak dengan presisi yang menakutkan. Ia menutup jalur-jalur keluar, mengisolasi markas kedua geng, dan memaksa mereka ke posisi yang lemah. Rifki menatap pemandangan itu dengan rasa kagum dan sedikit takut. Ia menyadari bahwa kekuatan yang mereka hadapi bukan hanya fisik, tapi juga intelektual dan strategis. Penguasa terminal ini mampu memprediksi gerakan mereka sebelum terjadi. Saat fajar mulai menyingsing, terminal terasa sunyi namun tegang. Pengepungan Ian berjalan sempurna, markas Gopar dan Rifki terisolasi, pertahanan mereka mulai runtuh, dan pedagang tetap terlindungi dari kehancuran total. Rifki menunduk, menyadari bahwa kemenangan melawan Gopar kini bukan lagi tentang kekuatan mereka sendiri, tetapi tentang bagaimana menghadapi penguasa sejati terminal, Ian, yang kini mulai menunjukkan kekuatan penuh dan mengatur nasib semua orang. Pertarungan di markas Gopar mencapai puncaknya. Ian, dengan kekuatan fisik dan strategi luar biasa, menembus pertahanan terakhir anggota Serigala Hitam. Gopar, yang selama ini dikenal kejam dan tak terkalahkan, kini berada di ujung kekalahan. Matanya yang marah mulai terbuka lebar, menyadari bahwa tidak ada jalan mundur. Rifki mengamati dari kejauhan, jantungnya berdebar. Ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan lagi tentang dirinya atau gengnya, ini tentang penguasa terminal yang sesungguhnya. Setiap pukulan Ian menghancurkan pertahanan Gopar dan anggota gengnya, membuat mereka tercerai-berai dan kehilangan arah. Gopar mencoba menyerang balik, mengerahkan semua amarah dan kekuatannya, namun setiap gerakan selalu diantisipasi Ian. Serangan demi serangan berbalik menghantamnya sendiri. Tubuh Gopar terpental keras, kaca dan kayu di sekitar markasnya hancur. Akhirnya, dengan satu serangan terakhir yang tak terelakkan, Gopar terjatuh, tewas di depan mata semua orang. Anggota Serigala Hitam yang tersisa mulai panik. Beberapa melarikan diri, beberapa menyerah karena sadar bahwa pimpinan mereka telah kalah. Kekuatan dan wibawa Ian terlalu besar untuk ditandingi. Terminal yang selama ini menjadi lahan teror Gopar kini mulai merasakan ketenangan pertama. Rifki menahan napas. Ia merasakan campuran lega dan kagum. Gopar yang selama ini menjadi momok bagi pedagang kini telah lenyap, digantikan oleh penguasa yang tidak hanya kuat, tapi juga bijaksana. Namun Rifki menyadari bahwa pertempuran ini belum sepenuhnya usai. Ia masih harus menghadapi kenyataan bahwa Ian adalah penguasa sesungguhnya, dan posisinya sebagai pemimpin Elang Merah kini diuji dalam konteks yang lebih luas. Terminal mulai perlahan tenang. Asap dari kios yang terbakar mereda, pedagang kembali menata dagangan mereka, dan lorong-lorong yang semula penuh ketegangan kini mulai ramai dengan suara normal. Meski masih ada sisa ketakutan, warga mulai melihat harapan, hari-hari di mana geng kejam menguasai terminal mulai berakhir. Rifki menatap markas Gopar yang hancur, matanya bersinar penuh tekad. Ia tahu bahwa kemenangan ini bukan miliknya, tetapi Ianlah yang menentukan keseimbangan terminal. Rifki harus belajar bagaimana tetap bertahan dan melindungi pedagang, sekaligus menghormati penguasa misterius ini. Di tengah ketenangan yang baru saja muncul, bayangan Ian muncul di atas kios tinggi, menatap terminal dengan mata tajam namun tenang. Rifki menyadari satu hal, era kekerasan Gopar telah berakhir, tetapi perjalanan untuk memahami dan bekerja sama dengan penguasa terminal baru ini baru saja dimulai.
Terminal kini memasuki babak baru, babak di mana kedamaian akan diuji oleh keberanian, strategi, dan kebijaksanaan. Terminal yang sebelumnya tenang kini kembali bergemuruh dengan ketegangan. Rifki berdiri sendirian, menatap sosok Ian yang diam di tengah lorong. Aura kekuatan dan kewibawaan Ian terasa begitu menekan, membuat Rifki sadar bahwa pertarungan ini bukan sekadar fisik, tetapi juga ujian psikologis. Dengan napas terengah, Rifki menyerang lebih dulu, mencoba menguji batas kemampuan Ian. Setiap pukulan dan tendangan yang ia lancarkan seolah mengenai dinding tak terlihat. Ian bergerak dengan tenang, menghindar dan menangkis dengan presisi sempurna, tanpa terlihat terganggu sedikitpun. Rifki mulai merasakan kelelahan yang tak biasa. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik. Ian menatap Rifki dengan mata tajam, seolah membaca setiap pikiran dan niatnya. "Terminal ini bukan milikmu, Rifki," kata Ian dengan suara tenang namun tegas. "Keinginanmu untuk menguasainya sia-sia. Ambisi tidak akan mengubah keseimbangan yang telah kutetapkan." Kata-kata itu menghantam Rifki lebih dalam daripada pukulan fisik manapun. Rifki mencoba bertahan, menangkis setiap serangan, namun perlahan ia mulai menyadari sesuatu. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya kekuatan yang terlatih sempurna dan strategi yang jauh melampaui kemampuannya. Setiap gerakannya selalu diantisipasi, setiap celah selalu ditutup. Rifki merasa bahwa ambisinya selama ini hanyalah bayangan kecil dibandingkan kekuatan penguasa terminal. Seiring pertarungan berlangsung, Rifki mulai mengalami tekanan psikologis. Ia melihat kehancuran yang mungkin terjadi jika ia terus bersikeras menaklukkan terminal. Ian tidak membunuhnya, tetapi setiap gerakannya mengajarkan satu hal, ambisi tanpa pemahaman akan kehancuran. Rifki merasakan kerapuhan ego dan kesombongannya sendiri. Akhirnya, Rifki terhuyung, menyadari kekalahan yang tak terelakkan. Ia menatap Ian dengan mata penuh pengakuan. "Aku mengerti, terminal ini bukan milikku, dan aku tidak sekuat yang kupikirkan," katanya lirih. Kesadaran itu memberinya kelegaan, sekaligus rasa hormat yang mendalam terhadap penguasa misterius itu. Ian menurunkan tangan, menatap Rifki tanpa amarah. "Kau berani dan memiliki keberanian untuk melindungi orang-orang kecil. Itu sudah cukup. Sisanya, biarkan aku yang mengatur," ucap Ian. Rifki merasakan lega yang luar biasa, meski tubuhnya lelah dan pikiran masih bergejolak. Di tengah terminal yang sunyi setelah pertarungan, Rifki berdiri perlahan, menerima kenyataan baru. Ambisinya untuk menguasai terminal sia-sia, namun keberanian dan ketekunannya tidak hilang. Ia menyadari bahwa peran sebenarnya bukan menjadi penguasa, tetapi menjadi pelindung yang bekerja sama dengan kekuatan lebih tinggi, Ian, penguasa sejati terminal. Sebuah babak baru dimulai, di mana Rifki belajar arti sejati dari kekuatan, tanggung jawab, dan pengorbanan. Setelah pertarungan pribadi Rifki melawan Ian, sisa kekuatan elang merah masih berkeliaran di terminal, mencoba bertahan. Namun Ian tidak memberikan ampun. Dengan strategi dan kekuatan yang luar biasa, ia mulai menghancurkan pertahanan terakhir anggota elang merah satu persatu. Lorong-lorong yang sebelumnya ramai kini dipenuhi kehancuran dan teriakan putus asa. Rifki, yang masih terluka parah dari pertempuran sebelumnya, mencoba mengoordinasikan anggota gengnya. Tubuhnya lelah, napas tersengal, dan setiap gerakan terasa berat. Ia menyadari bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan kemampuan Ian. Setiap serangan balasan selalu diantisipasi, dan jebakan-jebakan yang mereka siapkan gagal total. Anggota elang merah yang tersisa berjatuhan satu persatu. Beberapa melarikan diri, namun jalannya tertutup oleh gerak cepat Ian. Dalam hitungan menit, kekuatan yang dulu dianggap cukup untuk menaklukkan terminal kini hancur tanpa sisa. Kios-kios yang mereka lindungi sedikit pun tidak terselamatkan dari kekacauan kecil, namun Ian memastikan warga sipil tetap aman. Rifki menatap kehancuran di sekitarnya dengan hati perih. Teman-temannya tewas, harapan mereka sirna, dan ambisi yang selama ini ia pegang terasa sia-sia. Ia merasa seakan dunia runtuh di bawah kakinya, namun di balik rasa sakit itu, ada kesadaran baru, Ian adalah penguasa sejati terminal, dan melawan kekuatan itu dengan cara lama hanyalah bunuh diri. Dalam pertempuran terakhir, Rifki jatuh terduduk, tubuhnya terluka parah, matanya berkunam melihat bayangan Ian bergerak di tengah terminal. Setiap langkah penguasa misterius itu mantap dan pasti. Ia tidak membunuh Rifki, tetapi menunjukkan dominasi total dengan menghancurkan semua kekuatan yang menentang. Terminal kini bersih dari kekerasan geng.
Pedagang dan sopir angkot yang menyaksikan dari tempat aman merasa lega. Meskipun terminal hancur secara fisik akibat pertarungan, mereka kini menyadari bahwa ancaman terbesar telah dihapus. Tidak ada lagi Gopar, tidak ada lagi elang merah yang tersisa, hanya Ian, yang mengendalikan semuanya dengan tangan besi namun tetap melindungi rakyat kecil. Rifki, walau terluka, menatap Ian dengan mata penuh hormat dan pengakuan. Ia memahami bahwa kekalahan ini bukan akhir dari perjuangan moralnya. Ia sadar bahwa peran sebenarnya bukan menjadi penguasa, tapi belajar dari Ian untuk melindungi terminal dengan cara yang benar. Terminal kini memiliki penguasa sejati, dan Rifki harus menerima posisinya sebagai pelindung yang tunduk pada hukum dan kebijaksanaan Ian. Saat malam mulai turun, terminal yang sunyi mulai merasakan ketenangan baru. Kekerasan dan perebutan kekuasaan telah berhenti. Hanya ada Ian di puncak hierarki, dan Rifki yang selamat, terluka namun hidup, menyadari bahwa perjalanan untuk menjaga kedamaian baru saja dimulai. Terminal kini berada di tangan yang tepat, tangan yang kuat, bijaksana, dan tak tergoyahkan. Pagi itu, terminal terasa berbeda. Tidak ada teriakan, tidak ada kerusakan yang mengancam, hanya suara kehidupan yang tenang. Pedagang membuka kios mereka dengan senyum, menata dagangan tanpa rasa takut. Semua orang mulai merasakan kedamaian yang selama ini hanya sebatas harapan. Ian bergerak di tengah terminal, mengamati dengan mata tajam namun penuh ketenangan. Ia memastikan setiap pedagang, sopir angkot, dan warga kecil terlindungi. Tidak ada ancaman dari geng manapun, semua yang pernah menindas telah lenyap. Terminal kini benar-benar berada di bawah kendali penguasa yang bijaksana dan kuat. Rifki, meski masih memulihkan diri dari luka-lukanya, berjalan di sisi pedagang yang ia lindungi. Ia belajar untuk menata ulang strategi dan perannya. Ia tidak lagi memikirkan ambisi untuk menguasai terminal, yang penting sekarang adalah menjaga kedamaian dan membantu Ian dalam melindungi orang-orang yang lemah. Para sopir angkot kini bebas menata rute mereka tanpa takut diintimidasi. Terminal yang dulu penuh kekerasan kini berubah menjadi simbol keteraturan. Bahkan pedagang yang dulunya ketakutan mulai bersuara, menata dagangan, dan saling bekerja sama. Keamanan dan keadilan menjadi fondasi baru terminal. Ian menatap lorong-lorong terminal dengan bangga namun waspada. Ia tahu, meski saat ini aman, terminal tetap rentan terhadap keserakahan dan kekerasan. Itulah mengapa pengawasannya tidak pernah berhenti, setiap sudut diawasi, setiap potensi ancaman diantisipasi. Kedamaian tidak bisa diambil begitu saja, harus dijaga dengan ketegasan. Rifki kini berdiri di samping Ian, belajar dari kehadirannya. Ia melihat bagaimana kekuatan sejati bukan hanya soal fisik atau dominasi, tetapi juga strategi, kebijaksanaan, dan keberanian untuk melindungi orang kecil. Rifki mulai memahami arti sejati dari kepemimpinan, bukan menguasai, tetapi menjaga dan melindungi. Terminal perlahan kembali hidup, suara langkah kaki pedagang, tawa anak-anak, dan klakson angkot bergema harmonis. Warga mulai merasa aman, percaya bahwa kekerasan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Terminal menjadi simbol harapan, tempat di mana keadilan dan perlindungan hadir nyata. Di ujung terminal, Rifki menatap Ian dengan hormat. Ia tahu bahwa penguasa sejati telah menunjukkan jalannya, dan bahwa kedamaian terminal bukan hadiah, tetapi hasil dari ketegasan dan keberanian. Rifki tersenyum tipis, menerima peran barunya sebagai pelindung yang bekerja bersama penguasa, sambil memastikan terminal tetap menjadi tempat yang aman bagi semua orang. Terminal kini telah berubah total. Dari tempat yang dulu dipenuhi kekerasan, ketakutan, dan perebutan kekuasaan, kini menjadi simbol kedamaian dan perlindungan. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan sopir angkot yang bekerja dengan tenang, nama Ian mulai berbisik di setiap sudut terminal. Ia bukan lagi sosok misterius, tapi legenda hidup yang dihormati dan ditakuti karena kebaikan dan kekuatannya. Rifki, yang dulunya memimpikannya kekuasaan dan dominasi, kini duduk di salah satu kios, mengawasi terminal yang damai. Luka-lukanya telah sembuh, dan ia telah belajar pelajaran pahit, keberanian dan ambisi tanpa kebijaksanaan hanyalah kehancuran. Ia menjadi pelindung di bawah bimbingan Ian, simbol perubahan dari seorang pemuda pemberani menjadi penjaga yang bijaksana. Para pedagang mulai menceritakan kisah masa lalu, tentang Gopar yang kejam, elang merah yang penuh ambisi, dan bagaimana Ian muncul untuk menegakkan keadilan. Cerita itu berulang dari generasi ke generasi pedagang muda,
menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa kebaikan pasti runtuh, dan bahwa perlindungan dan keadilan adalah fondasi yang abadi. Gopar dan anggota Serigala Hitam kini hanya tinggal dalam ingatan gelap. Kisah mereka diingat sebagai pelajaran pahit, kekejaman dan keserakahan akan membawa kehancuran. Terminal yang dulu menjadi ladang teror kini menjadi simbol kemenangan nilai-nilai moral atas kekuatan fisik yang salah arah. Ian terus mengawasi terminal dari bayangan yang tak mencolok. Ia tidak menindas, tidak menuntut, hanya memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga. Pedagang dan sopir angkot bekerja dengan damai, sementara setiap ancaman kecil diatasi dengan ketegasan dan keadilan yang tanpa kompromi. Nama Ian menjadi simbol keamanan dan kepemimpinan yang benar-benar melindungi rakyat kecil. Rifki sering berdiri di samping Ian, belajar setiap gerakannya, setiap keputusan yang diambil. Ia tahu bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah kehancuran, dan bahwa pengaruh terbesar bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menjaga dan memberi rasa aman. Ia merasakan tanggung jawab baru, bukan untuk menjadi raja terminal, tapi pelindung yang setia. Seiring waktu, terminal menjadi tempat yang penuh harapan. Pedagang berjualan tanpa takut, sopir angkot bekerja dengan nyaman, dan anak-anak bermain di lorong yang dulunya berbahaya. Semua orang tahu bahwa perlindungan ini bukan kebetulan, itulah hasil dari tangan penguasa sejati, Ian, yang legendaris karena kebaikan dan ketegasannya. Nama Ian terus hidup, bukan sebagai penguasa yang menindas, tapi pelindung yang tangguh dan bijaksana. Rifki dan sisa elang merah menjadi bagian dari cerita kelam masa lalu, diingat sebagai pengingat bahwa kekuasaan tanpa kebaikan akan selalu hancur. Terminal kini abadi sebagai simbol keadilan, di mana legenda Ian akan diceritakan selama generasi mendatang, sebagai penguasa, pelindung, dan legenda sejati terminal.